Kalau saya menyarankan kalau misalnya pacaran, kalau anak kedokteran ya, saya pribadi ini pengalaman saya, entah kalian mau nyinyirin saya atau bagaimana, intinya kalau mau enak di dunia kedokteran ya kamu harus pacaran sama anak kedokteran juga. Semua kita dari nol, kemudian kalau kita memiliki kemauan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube yang ada di rumah. Di video kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dengan bintang tamu yang sungguh super sekali. Bintang tamunya pasti sudah nggak asing ya untuk teman-teman yang di rumah. Bintang tamu kita katanya itu dia adalah mahasiswa paling kuat di kampus. Ini kuat apanya nih? Kuat mental, fisik, Percintaan kuat. percintaan juga alhamdulillah kuat ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu siapa nih manusia terkuat kita pada pagi hari ini? Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Arif Gunawan ya. Saya berasal dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Dompu ya. Di Dompu. Di Dompu juga. Jauh sekali ya. Iya, alhamdulillah berkat dukungan dari orang tua sih sehingga bisa nyampe ke sini ya. Sibuk apa sekarang, Bang? Sibuk sih koas ya, sibuk koas misalnya. Ya. Kita satu kelas atau Beda. oh beda kelas? Beda gerbong, beda stase ya maksudnya. Oh, beda stase. Udah lama kan kita nggak ketemu Mas Yoga? Oh, udah lama ya. Iya. Berapa menit yang lalu kita nggak ketemu? Sekitar 2 minggu lah. Sekarang lagi stase apa nih, kalau boleh tahu? Sekarang saya lagi menempuh stase interna IPD, ilmu IPD. penyakit dalam. Jadi di sana ada interna, kemudian ada jantung paru. Oh, seperti itu. Oke. Oke, teman-teman YouTube yang ada di rumah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dengan bintang tamu yang menarik juga. Topiknya adalah bagaimana cara mahasiswa kedokteran untuk survive. Untuk membahas topik ini, lebih cocoknya kita langsung saja tanya ke manusia terkuat di kampus. Katanya seperti itu, tapi nggak tahu itu hoax atau tidak ya. Itu fakta. 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 Di kampus saya dikenal sebagai manusia terkuat ya. Jadi jangan macam-macam. Maksud manusia terkuat itu bisa ngangkat kampus atau Bisa mendorong kampus. mendorong kampus? Kebetulan kampus saya dekat dengan UNER, jadi saya bisa mendorong kampus saya sampai mendekati UNER. Gitu ya. Definisi manusia terkuat bisa mendorong kampus. Menjadi lebih baik intinya ya. Oke, teman-teman yang di rumah. Sebelum kita masuk materi, kan kita tahu saat kita sudah tamat SMA, kita akan memasuki perguruan tinggi negeri ya. Terutama bagi teman-teman yang akan masuk di Fakultas Kedokteran. Tapi banyak nih teman-teman di sana yang bingung bagaimana cara bertahan hidup istilahnya. Tahu bertahan hidup? Iya, maksudnya mungkin bertahan ketika lulus di Fakultas Kedokteran, terus bagaimana cara mereka untuk bisa survive ya. Begitu ya mungkin ya, maksudnya Mas Yoga ya. Baik. Kan sistem belajar dari SMA dan di kampus itu kan berbeda ya. Iya. Kalau di kampus, di Fakultas Kedokteran kan sudah tidak memakai sistem seperti di SMA. Iya, Di kampus kan sudah memakai sistem blok dan segala dan lain sebagainya. Iya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menyesuaikan diri di Fakultas Kedokteran dibandingkan saat kita di SMA menurut Mas Arif? Jadi begini ya, pemirsa yang ada di rumah, teman-teman juga. Jadi untuk teman-teman yang memiliki cita-cita ingin menempuh atau masuk ke dunia kedokteran atau ingin menjadi seorang dokter, itu harus dipersiapkan matang-matang sejak teman-teman itu di bangku SMA. Jadi di SMA teman-teman harus benar-benar belajar dengan giat. Kemudian agar apa? Nanti ketika waktu udah masuk ke perguruan tinggi itu nggak kaget. Nggak kaget? Nggak kaget. Jadinya teman-teman sudah kayak basic-basic. Karena di awal masuk Fakultas Kedokteran tuh basic-basic biologi, kimia itu pasti sangat
penting. Sangat penting ya. Sangat penting di kedokteran itu. Jadi teman-teman punya basic, kemudian masuk ke dunia kedokteran jadi nggak kaget. Nah, bagaimana kalau teman-teman yang waktu SMA-nya belum mempersiapkan? Maksudnya ya biasa-biasa aja waktu SMA atau nggak mempersiapkan, tiba-tiba coba-coba kedokteran terus lulus. Yaitu nanti teman-teman begitu masuk itu harus kayak yang pertama siapkan mental. Yang ya. kedua buku. Iya, buku kayak buku-buku ini fisiologi manusia, kemudian biokimia, seperti itu ya. Buku-buku kedokteran ya. Ya, buku-buku kedokteran. Nanti untuk buku-buku kedokterannya kalau mau pesan di Mas Yoga aja ya, teman-teman ya. Kemudian bagaimana beradaptasinya, pertukarannya, terus yang menjadi permasalahan ketika begitu kita masuk dari beranjak dari SMA ke perkuliahan adalah yang paling ini mendasar dan teman-teman saya pun susah. Saya pun merasakan hal yang sama, yaitu membagi waktu. Membagi waktu itu Mas Yoga. Membagi waktu. Jadi teman-teman bagaimana caranya bisa membagi waktu itu sendiri? Kapan teman-teman bermain? Mungkin yang punya pasangan, kapan teman-teman bisa membagi waktunya dengan pasangannya? Jadi itu yang terpenting. Ya. Itu yang paling penting. Dan kemauan untuk belajar. Semua kita dari nol, kemudian kalau kita memiliki kemauan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, super sekali ya dari Mas Arif ini. Betul. Jadi kita harus menyesuaikan diri ya saat kita udah tidak lagi di perguruan, sudah tidak lagi di sekolah, terus kita sudah pindah ke perguruan tinggi, pasti kan adaptasinya berbeda ya. Berbeda sekali Mas. Lingkungannya juga berbeda. Lingkungan berbeda. Nah, saat awal masuk FK nih, berpengaruh nggak pergaulan teman dan lingkungan terhadap cara kita survive nih di kedokteran? Itu sangat berpengaruh sekali Mas Yoga ya. Kebetulan saya cerita sedikit tentang masa lalu saya ya Mas Yoga ya. Saya ini teman-teman berasal dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Itu jauh sekali teman-teman ya. Perjalanan saya menuju Surabaya, lebih tepatnya di FKUM Surabaya di Suterejo, Surabaya Timur. Itu jauh sekali. Perjalanannya bisa sampai 1 hari. Nah, bagaimana saya bisa, ini sebenarnya nyambung sama pertanyaan pertama ya. Jadi bagaimana saya bisa survive itu sangat dipengaruhi oleh teman-teman. Jadi saya mencari bagaimana teman-teman saya mencari teman-teman yang mau membangkitkan gairah saya, semangat saya, yang mampu memotivasi saya. Luar biasa. Saya di Surabaya itu nggak punya siapa-siapa ya teman-teman ya, keluarga nggak punya, teman semuanya baru. Jadi saya mencari teman-teman, akhirnya teman-teman saya banyak. Alhamdulillah di Fakultas Kedokteran, bahkan di UM Surabaya kayaknya rata-rata mengenali saya, gitu ya teman-teman ya. Nah di situ kita bisa saling bantu, saling bahu-membahu untuk bisa menyelesaikan sekolah kita. Dan alhamdulillah saya bisa lulus tepat waktu ya Mas Yoga ya, bersama Mas Yoga ini. Cuman ya Mas Yoganya juga memiliki banyak teman juga, tapi dia lebih khususnya teman perempuan kalau Mas Yoga. Kebalik kayaknya ya. Seperti itu Mas Yoga, kalau menurut saya teman itu sangat penting. Sangat penting ya. Kadang kita kan baru masuk ke lingkungan baru, pasti kan nyari teman yang berpengaruh nih buat pertama kali kita mau masuk FK. Kalau teman kita rajin belajar, kita juga ikut terdorong kan untuk rajin belajar juga. Kalau teman kita males, pasti kita kan terdorong males juga. Betul sekali Mas Yoga. Tergantung kita memilih teman mana yang bisa mengembangkan diri kita. Betul Mas Yoga. Jadi harus benar-benar mencari teman. Ya ada teman buat main-main, ya ada teman buat saling membantu buat belajar. Jadi kalau kita bilang di Fakultas Kedokteran itu kita kegiatannya hanya belajar, ya enggak juga ya teman-teman ya. Jadi ada juga hiburannya gitu. Tergantung teman-teman tadi, poin pentingnya adalah bagaimana cara teman-teman bisa membagi waktu. Gitu ya Mas Yoga ya? Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kebiasaan apa saja yang berubah saat Mas Arif sudah masuk di Fakultas Kedokteran? Kembali lagi ya. Karena ini menyangkut pertukaran SMA dengan perkuliahan. Dulu waktu SMA saya adalah seorang pemain futsal ya. Kemudian saya hobi olahraga, futsal, bola, pokoknya kayak karate dan lain-lain itu saya hobi. Bahkan dulu waktu SMA saya setiap hari melakukan kegiatan yang menjadi hobi saya. Namun setelah saya masuk ke dunia kedokteran,
itu hobi saya berubah. Maksudnya kenapa Mas Yoga berubah? Karena ya tadi saya awalnya kewalahan membagi waktu, saya nggak tahu bagaimana cara membagi waktu. Kemudian dari keluarga pun itu nggak ada yang memang basicnya itu mungkin kakak atau kedua orang tua tuh nggak ada yang basicnya dari kesehatan atau kedokteran. Jadi saya benar-benar bingung mencari informasi dari mana. Jadi awalnya saya datang ke Surabaya itu susah sekali saya membagi waktu. Akhirnya hobi-hobi saya harus saya hilangkan. Jadi kita harus bisa memilih. Jadi kurangi hobi saya. Jadi main futsal itu ya tetap saya main futsal, tapi yang biasanya setiap kayak mungkin 4 kali seminggu itu jadi ya 1 kali 2 minggu. Seperti itu Mas Yoga. Hobi-hobi saya jadi berubah karena ya kesibukan. Ya bayangkan Mas Yoga ya, kita kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, itu belum sama tugasnya Mas Yoga ya. Ngerjain tugas, besok masuk segitu lagi, liburnya cuma hari Minggu gitu. Jadi banyak sekali hobi-hobi saya. Jadi main game juga saya kurangi. Itu sih Mas Yoga ya. Cuman yang nggak boleh kita tinggalkan ya hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu poin pentingnya. Hubungan baik sama Allah dan juga hubungan sama doi itu juga. sama doi. Ya. Itu sih teman-teman ya. Kan di awal-awal kan pasti punya teman kan? Iya. Memilih pergaulan. Pernah dekat sama cewek pas masuk FK? Kebetulan waktu pertama masuk FK itu saya langsung jatuh cinta sama seorang wanita. Ya teman-teman ya. Cuman ya seiring berjalannya waktu saya lebih memilih untuk fokus ke perkuliahan saya. Lebih milih kuliah daripada percintaan? Ya, awalnya saya lebih milih kuliah. Cuman pada saat itu saya berpikir kayaknya kalau saya menjalani hubungan sama si cewek ini yang memang basicnya dia juga anak fakultas kedokteran, kayaknya saya bisa, apalagi satu kelas kan, kayaknya saya bisa saling membantu dalam mengerjakan tugas, bisa belajar bareng. Ya akhirnya saya menjalin hubungan sama si ceweknya dan alhamdulillah kita bisa melewati semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya itu. Namun ya sudah berakhir ya Mas Yoga ya. Sudah berakhir. Ya. Ada masalah ya, nggak bisa dilanjutkan. Iya, ada problem yang benar-benar udah nggak bisa dilanjutkan. Tapi jangan dibahas di sini ya Mas Yoga ya. Malu. Kayaknya nonton deh. Sepertinya nanti nonton nanti. Kan kita semua tahu nih kalau di fakultas kedokteran pelajarannya banyak kan ya. Iya. Nah, ada tips cara belajar nggak biar bisa survive nih di FK? Iya, ini kalau tipsnya ya saya lebih ke ini saya jawab sesuai dengan pengalaman pribadi saya Mas Yoga ya. Iya, monggo. Jadi caranya adalah saking banyak seperti yang saya bilang tadi ya. Jam 7 sampai jam 5 tuh kita masih di kampus. Nah, kita belajar ya di kampus. Jadi ketika dosen itu menjelaskan, jadi PPT-nya itu dicatat teman-teman. Ya kalau misalnya dosennya menjelaskan dengan cepat, jadi nggak bisa dicatat. Nanti setelah mata pelajaran itu selesai, mata kuliah itu selesai, nanti minta filenya ke dokternya. Atau enggak, kalau misalnya dokternya nggak mau ngasih, biasanya ada file-file di kakak tingkat teman-teman. Nanti di kakak tingkat minta filenya, kemudian pulang dari kuliah jam 5, saya selalu membaca PPT-nya Mas Yoga. Jadi saya baca PPT-nya sehingga nggak numpuk. Kan sistemnya blok Mas Yoga ya. Jadi kita belajar semua dulu, nanti ujiannya di minggu terakhir. Gitu misalnya SKS-nya, total SKS-nya 4 atau 5, yaitu 4 minggunya kuliah, 1 minggu terakhirnya buat ujian. Jadi jangan, kalau cara saya belajar ya seperti itu. Terus itu buat bloknya Mas Yoga ya. Nanti ada ujian skill lab. Ya, ada ujian OSC. Skill lab itu OSC ya. Terus ada ujian tutorial sama ada ujian praktikum. Seperti itu. Untuk skill labnya itu nanti kan ada pertemuan skill lab. Jadi teman-teman harus mau belajar, mau mencoba di sana. Ada manekinnya, nanti dicoba. Setiap dosen, siapa yang mau mencoba melakukan pemasangan, misalnya ini ya contohnya pemasangan kateter, itu teman-teman jangan sungkan-sungkan, langsung aja. Nanti kita belajarnya di sana, diperbaikinya di sana. Akhirnya nanti di akhir pas minggu ujian teman-teman udah bisa karena udah diperbaiki. Seperti itu ya. Jadi benar-benar harus bisa membagi waktu. Intinya harus bisa membagi waktu ya, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain-main. Betul sekali Mas Yoga. Yang membedakan
belajar di kedokteran sama SMA harus bisa belajar mandiri juga ya? Ya betul. Sini kalau di perkuliahan itu ya dosen masuk ngejelasin, ya kamu mau dengerin apa enggak, dosen tuh bodo amat. Gitu Mas Yoga. Ya sepertinya teman-teman juga tahu lah hal itu. Jadi seperti awal tadi ya, membagi waktu dan kemauan. Yang terpenting tuh kemauan. Bayangkan kamu datang jauh-jauh untuk menuntut ilmu, membuang uang orang tuamu banyak-banyak, tapi kamu tidak ingin bersungguh-sungguh. Iya. Seperti itu sih Mas Yoga. Jadi kesimpulannya kalau dari saya seperti itu Mas Yoga ya. Mengenai cara belajar tadi nih, Ya. di SMA kan sering ada sistem SKS nih. Oh iya. Tahu SKS? Tahu, sistem kebut semalam ya kalau nggak salah ya. Itu sering ya dilakukan oleh teman-teman saya. Nah, masih berlaku nggak itu saat SMA dan diterapkan di FK sekarang? Kalau masih berlakunya ya ada beberapa mahasiswa yang masih memberlakukan hal itu Mas Yoga ya. Cuman kalau menurut saya nggak begitu bagus ya. Kenapa? Kalau sistem kebut semalam itu, yang pertama nilai yang kamu dapatkan tidak akan maksimal. Yang kedua, pengetahuanmu juga akan kurang. Seperti itu ya Mas Yoga ya. Jadi seperti yang saya sarankan tadi, jadi setiap perkuliahan itu harus dicicil. Karena numpuk sekali materi, penyakit-penyakit yang ada di dunia kedokteran, dunia kesehatan itu banyak sekali. Setiap blok itu penyakitnya rata-rata banyak, lebih dari 40 penyakit. Ya bayangkan kalau kamu sistem kebut semalam, ya bagaimana cara kamu menguasai bukan hanya tata laksananya Mas Yoga, tapi definisi, etiologinya, bagaimana penyebarannya, bagaimana, seperti itu Mas Yoga. Jadi kalau menurut saya sudah tidak berlaku, tapi masih banyak mahasiswa-mahasiswa kedokteran itu yang kurang sadar terhadap hal itu ya. Kurang sadar. Ya, sehingga nanti ya lulusnya juga susah, kemudian nanti di akhir kita bukan hanya melewati S1 ya teman-temannya, tapi ada koas, kemudian ada UKM PPD, itu juga sangat harus dipersiapkan dari kita preklinik ya. Berarti susah ya sistem SKS untuk Betul. anak FK ya? Betul, nggak bisa diterapkan kalau menurut saya pribadi, tapi ya masih banyak dan itu salah ya teman-temannya, nggak boleh ditiru. Dan juga kalau kebanyakan menerapkan SKS ini, banyak juga yang akhirnya remet ini. Iya. Remedial. Ya syukur-syukur sistem kampusnya masih bisa ada remedial ya. Kalau sistem kampus itu kan berbeda-beda ya. Sistem kampus ada yang menyarankan ada yang menerapkan nggak ada remedial langsung semester pendek. Ya ada beberapa kampus yang sampai ada UP1, kemudian UP2. Tapi jangan mengharapkan UP. Pasti nanti sebelum UP ada bayar dan lain-lain buat administrasinya. UP bayar? Iya, buat administrasinya, Mas. Administrasinya. Kan harus ada yang menemani kita ujian perbaikan, dan ujian perbaikannya ya fee-nya untuk yang menemani kita itu. Oh iya, Gitu ya. Kebanyakan kalau teman-teman kita ini yang gara-gara sistem kebut semalam tadi kan bisa menyebabkan kita remet nih. Ya, betul. Dan banyak juga yang depresi karena Betul sekali Mas. remet ini. Nah, bagaimana menurut Mas Arif cara kita bangkit dari keterpurukan saat kita ternyata udah gagal, ternyata harus remet seperti itu? Jadi awalnya seperti ini ya Mas Yoga ya, seperti kata pepatah ya. Ya bukan kata orang-orang zaman dulu seperti itu ya Mas Yoga ya, bukan patah gitu ya. Kata orang-orang zaman dulu itu lebih baik mencegah daripada kita mengobati ya. Jadi langkah yang awal yang harus kita ambil itu adalah mencegahnya. Mencegahnya dulu. Jadi poin yang harus kita singkirkan dulu mengobatinya. Jadi yang kita tangani awal itu adalah bagaimana cara kita mencegah itu hal itu akan terjadi pada kita. Ya dengan apa? Ya tadi belajar, bagi waktu. Harus tahu diri. Gitu loh, harus punya cita-cita, kemauan yang paling dalam dari lubuk hati, kemudian dengan support dari orang tua. Setiap ingin melakukan kegiatan ujian, ada acara apa-apa, itu harus disampaikan kepada orang tua. Harus disampaikan kepada orang tua ya. Minta doa, minta ini ke orang tua. Nah, itu cara mencegahnya ya. Mencegahnya tadi ya dicicil belajarnya, fokus. Pokoknya jangan sampai lalai, jangan buang-buang waktu. Nggak terasa soalnya Mas Yoga, 4 minggu, 1 bulan tuh nggak terasa di FK itu, saking banyaknya kesibukan kita, jadi nggak terasa apapun yang kita lakukan.
Setelah itu, ketika misalnya nih Mas Yoga ya, udah terjadi ya, bagaimana cara bangkit? Itu ya pertanyaannya Mas Yoga ya. Jadi bagaimana cara bangkitnya? Seperti ini ya teman-teman. Saya selalu seperti ini. Saya pernah teman-teman terpuruk, kemudian saya ikut UP juga pernah. Dan bagaimana cara saya bangkit? Saya selalu berpikir, mungkin dengan saya ikut UP ini, jadi pengetahuan saya bisa lebih nambah. Maksudnya kenapa? Teman-teman udah nggak ujian, nggak belajar, saya masih belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, saking udah buruknya pikiran saya kadang berpikir bahwa saya yakin dosen-dosen saya pun, mereka-mereka pun yang terdahulu yang udah menjadi dokter, pasti pernah mengalami hal yang sama seperti yang saya alami ini. Nggak mungkin mulus-mulus aja. Pasti ada kendala dalam sebuah proses untuk mencapai hal yang luar biasa, yaitu menjadi dokter itu tadi Mas Yoga. Kemudian selain itu saya curhat kepada orang tua. Saya jujur kepada orang tua. Misalnya ya, contohnya ya Mas Yoga ya, di blog, misalnya di blog endokrin misalnya, di blog endokrin. Jadi saya cerita, Umi, kan saya panggil orang tua saya Umi, saya cerita. Umi. Iya, Umi. Benar. Betul sekali. Jadi saya cerita bahwa Umi ini saya ikut UP karena nilai saya kurang bagus. Memang saya akui di blog ini saya kurang maksimal belajarnya karena bla bla. Pokoknya saya kasih tahu alasannya. Karena ya saya ada masalah ini. Jadi saya sampaikan. Akhirnya orang tua tuh jadi ikhlas, kemudian mendoakan kita juga. Jadi selain kita mau usaha, selain kita bisa membagi waktu tadi, kemauan yang besar, doa orang tua juga sangat, menurut saya sangat penting. Ya, apalagi buat teman-teman yang merantau gitu, jangan sampai membohongi kedua orang tuanya ya teman-teman ya. Seperti itu Mas Yoga ya. Jadi memotivasi diri ya. Memotivasi diri. Ya. Kemudian jangan membandingkan kamu dengan apa ya? Jangan membandingkan Orang kamu lain. dengan orang lain. Seperti itu ya sudah, kamu menjalani ini, kamu merasa bahwa kamu sudah berusaha tapi nilaimu segini, oh berarti usahamu kurang. Seperti itu. Juga banyak teman-teman kita di FK itu sering sedih karena membanding-bandingin satu sama lain ya. Iya. Kalau satunya gagal, dikucilkan, diejek. Jadinya minder sendiri, nggak mau bergaul segala macam seperti itu. Iya betul. Nah, kurang ajarnya teman-teman saya Mas Yoga ya di golongan saya itu. Ketika nilai saya jelek itu saya diejek Mas Yoga. Nah, itu juga yang menjadi motivasi buat saya. Oh, si ini malah ngejek saya harus belajar dengan giat. Saya harus bisa di blog selanjutnya, saya harus bisa lebih dari mereka. Jadi mulai dari situ saya belajar, nyicil. Jadi seperti itu Mas Yoga ya, kalau menurut saya. Oke, ini udah lumayan panjang ya, udah durasinya. Iya, alhamdulillah ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, menurut Mas Arif nih, apakah ada tips yang bisa dibagi cara survive di Fakultas Kedokteran untuk sekarang? Ya, jadi kesimpulannya seperti ini ya. Setelah tadi kita bicara panjang lebar ya Mas Yoga ya. Jadi kesimpulannya yang pertama ya, dari SMA ketika kamu harus mematangkan niat kamu untuk masuk ke dunia kedokteran. Karena yang pertama kuliahnya lama, biayanya banyak. Kamu bakal lama meninggalkan jauh dari orang tuamu apabila kamu merantau. Terus yang berikutnya ya sibuk. Kayak kamu harus melupakan hobi-hobi kamu seperti yang saya sampaikan tadi. Mengurangilah. Setelah kamu menanamkan tadi jiwa keempat yang saya sebutkan tadi, jadi Mas Yoga harus punya kemauan, tekad yang kuat, membagi waktu. Membagi waktu itu sangat penting Mas Yoga. Kemudian mencari teman-teman yang mau mendorong Mas Yoga ke hal-hal yang lebih baik. Kemudian jangan tinggalkan sholat, ngaji. Ya kalau misalnya ada uang lebih ya kita sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu Mas Yoga ya. Terus habis itu ya doa, minta doa restu dari kedua orang tua sebelum ujian, itu minta doa, minta disolatin. Ya bila perlu kita juga sholat tahajud, minta sholat tahajud ke orang tua ya Mas Yoga. Iya. Ya kalau menurut saya sih kesimpulannya seperti itu Mas Yoga. Tadi doa sama orang tua. Iya. Doa dari pacar enggak? Kalau misalnya pacar tuh lebih ke mensupport dalam hal
kalau saya menyarankan kalau misalnya pacaran, kalau anak kedokteran ya, saya pribadi ini pengalaman saya, entah kalian mau nyinyirin saya atau bagaimana, intinya kalau mau enak di dunia kedokteran ya kamu harus pacaran sama anak kedokteran juga. Kenapa? Kamu nggak paham tentang materi ini, mungkin dia paham, kamu bisa sharing, bisa belajar bareng. Seperti itu. Tugas misalnya kamu nggak paham cara ngerjain tugas ini, dia pasti udah ngelewatin. Gitu loh, ngelewatin akhirnya dia bisa ngajarin kamu. Ya entah itu kakak tingkatmu, entah itu adik tingkatmu, atau entah itu sepantaran, satu angkatan. Itu sangat membantu kalau menurut saya selama saya berada di Fakultas Kedokteran ini. Saling support lah intinya. Iya, saling support, saling membantu, luar biasa. Ya selain lupa ya tadi ya, mohon maaf cinta saya ya. Jadi benar-benar bisa membantu lah. Seperti itu Mas Yoga. Oke, terima kasih kepada Arif Gunawan, mahasiswa terkuat di kampus. Coba tunjukin ototnya. Jangan. Kecil ya, masih mau nge-gym ya, kecil. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya tentang tips-tips lain cara survive, bisa langsung kepoin ya IG-nya Mas Arif ini di bawah sini. Dan juga bisa DM tanya aja, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya banyak waktu kok, luang buat menjawab. Nyari pacar pertanyaan. Ya bukan lagi nyari pacar juga ya, memang ingin teman-teman sekalian yang ada di rumah, adik-adik yang masih SMA mungkin, itu pengen tahu lebih bagaimana masuk kedokteran, bagaimana rasanya, bagaimana survive-nya, itu bisa hubungi kita ya, saya, Mas Yoga, dan narasumber-narasumber yang sebelumnya juga mungkin bisa ya Mas Yoga ya ditanya. Iya, setuju ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa tinggalkan komentar video apa lagi yang akan kita podcastkan di YouTube ini, dan juga jangan lupa untuk share ya. Share sebanyak-banyaknya ya. Tahu teman-teman ya, share screen. Kalau mau presentasi itu dosen biasanya suruh kita share screen ya. Oke teman-teman, dadah. Assalamualaikum. Salam.